Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Pancasila. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan pendahuluan atau pengantar tentang Pancasila dari aspek kesejarahan waktu itu aspek geopolitik istilahnya seperti itu ya, aspek geo itu dunia, politik itu politik dunia yang terjadi pada masa itu. Kemudian munculnya Pancasila, siapa yang mencetuskan, siapa yang mengesahkan, kurang lebih sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Kali ini akan saya bahas mengenai sila yang pertama, kajian mendalam mengenai sila yang pertama atau yang bisa disebut hakikat sila ketuhanan yang Maha Esa. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Jadi hakikat sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan itu berkaitan dengan spiritualitas. Itu kata kuncinya di situ ya. Ketuhanan itu berkaitan dengan spiritualitas. Spirit itu sesuatu yang dari dalam, spirit ya, semangat, spirit, atau bahasa Islamnya ruh gitu ya, ruhani. Jadi ketuhanan itu berkaitan dengan ruhani seperti itu ya. Nah, ungkapan ruhani itulah yang kemudian dibungkus oleh yang namanya agama, diatur oleh yang namanya agama, seperti itu ya. Jadi bisa dibilang ketuhanan itu adalah ruhnya agama. Softwarenya kalau agama itu diibaratkan sebagai gadget, softwarenya agama. Jadi agama itu hardwarenya, maka softwarenya itu agama, seperti ya. Isi dari agama itulah ketuhanan, intinya di situ. Jadi berkaitan, sangat berkaitan. Agama dan ketuhanan itu berkaitan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan menjadi timpang atau pincang gitu ya. Seperti itu. Agama dan ketuhanan itu dua hal yang berkaitan. Tidak bisa dipisahkan. Gitu ya. Dan hubungan ketuhanan itu hubungan antara manusia dengan Tuhan ya, hubungan personal antara manusia dengan Tuhannya. Tadi sudah saya sampaikan ya, hubungan yang sangat individu, sangat pribadi, sangat personal antara seseorang dengan Tuhannya. Karena kita mengikuti aturan-aturan agama tertentu, sehingga kita harus mengikuti aturan agama tersebut. Intinya di situ. Jadi pada tahapan yang paling tinggi, yang paling tinggi atau yang paling dalam, hubungan personal, hubungan individu antara manusia dengan Tuhannya itu tidak bisa dibahasakan, seperti itu ya. Itu hubungan terdalamnya itu tidak bisa dibahasakan. Kalau tapi kita sebagai manusia yang memiliki sifat sosial, memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain, memiliki sifat kebodohan, memiliki sifat hawa nafsu lah itu ya, nafsu binatang, sehingga kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam agama yang kita anut, seperti itu. Kita lanjutkan slide-nya. Apakah ada spiritualitas tanpa agama? Ya, pertanyaannya gitu ya. Spiritualitas tanpa agama itu nyatanya dalam sejarah itu ya ada ternyata. Ada orang-orang yang berusaha mencapai titik spiritualnya tanpa memeluk agama tertentu. Terutama agama yang ada di Indonesia, yang diakui oleh pemerintah Indonesia yang 6 ya. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terutama yang 6 itu ya. Ada orang-orang pada zaman dahulu, pada awal-awal zaman Renaissance atau zaman pencerahan ya, setelah runtuhnya pengaruh gereja pada abad ke-16-17 itu ada orang-orang yang
dia ingin mendalami spiritualitas tanpa terikat dengan agama tertentu, terutama Katolik waktu itu. Nah, mereka itu yang kemudian menyebut aliran, atau mereka itu yang kemudian dikenal dengan aliran panteisme. Nanti slide-nya saya share ya, biar jelas tulisannya seperti apa. Panteisme, pan itu artinya semua atau segala sesuatu, kemudian theos itu artinya dewa atau Tuhan. Jadi panteisme itu paham hidup yang meyakini bahwa seluruh alam semesta ini adalah Tuhan. Jadi seluruh alam semesta itu Tuhan. Tuhan dan alam semesta itu ya sama gitu. Jadi mereka menggunakan proses, atau mereka mempelajari proses yang namanya penciptaan alam tidak melalui proses munculnya alam itu tidak melalui proses penciptaan, tetapi proses limpahan. Jadi Tuhan itu, limpahan itu ya bisa dibilang luber itu apa ya, tumpahan. Jadi ketika ini kopi, ketika airnya sudah terlalu banyak kan muntah gitu ya, tumpah dari sini gitu ya. Tumpahannya Tuhan itulah yang menjadi alam, menurut mereka seperti itu. Jadi alam itu ya Tuhan itu sendiri, kesimpulannya. Mereka meyakini alam itu ya Tuhan itu sendiri. Jadi mereka mendalami spiritual, mendalami laku-laku spiritual atau langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang mereka nilai sebagai langkah-langkah spiritual itu tanpa melalui aturan agama tertentu, khususnya Katolik. Sehingga mereka itu ya sesuka hati, mereka mendalami Tuhan dengan caranya mereka sendiri. Seperti itu ajaran panteisme seperti itu. Kemudian yang kedua ada deisme. Deisme itu berasal dari kata Deus yang artinya Tuhan, dan isme itu ajarannya. Jadi kalau panteisme tadi memahami bahwa alam semesta ini proses limpahan atau tumpahannya Tuhan, kalau deisme itu beda. Mereka meyakini atau menganggap atau memahami bahwa alam semesta memang diciptakan oleh Tuhan, tetapi Tuhan menciptakan alam semesta ini seperti Tuhan menciptakan alam semesta ini berikut dengan tata aturan yang super canggih. Ya, jadi alam semesta ini seperti robot super canggih yang sekali dihidupkan dia akan hidup selamanya. Jadi sang penciptanya itu sudah lepas tangan dari yang robotnya itu. Jadi alam semesta ini bagaikan robot yang diciptakan oleh Tuhan, robot yang sangat canggih. Sekali diciptakan Tuhan sudah lepas tangan, tidak ikut campur tangan masalah dunia. Itu pahamnya para deis. Jadi deis ini dikenal sebagai agamanya para filsuf zaman modern waktu itu. Orang-orang yang menentang gereja Katolik waktu itu ya. Oke. Kemudian ada lagi spiritualitas tanpa agama, itu ada yang era sekarang ada laku meditasi, laku yoga, latihan yoga gitu ya. Yoga, meditasi itu kan semacam tapa brata, atau orang berdiam diri di satu tempat dengan ada laku-laku tertentu ya. Orang meditasi itu gimana ya contohnya? Orang yang duduk, jadi contohnya gini, duduk sila gitu ya, terus memejamkan mata, terus ambil nafas pelan, nafas hembuskan, seluruh pikiran, angan-angan dan perhatian itu ditujukan hanya satu di nafas ini. Nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, itu diperhatikan terus begitu sampai dia menemukan keheningan. Itu kurang lebihnya meditasi itu seperti itu. Kalau yoga itu yang sekarang dipahami sebagai senam yoga, itu aslinya juga
yoga dan meditasi itu mirip, atau bisa dibilang secara prinsip sama seperti itu ya. Oke lah, kita lanjutkan saja lah daripada membahas hal yang jelimet-jelimet begitu. Lanjut. Sekarang gini, tadi kan agama tanpa spiritualitas, tapi tadi apa? Spiritualitas tanpa agama. Sekarang dibalik. Adakah agama tanpa spiritual? Ya, agama tapi tidak spiritual. Itu agama tanpa spiritualitas itu ada nggak? Nyatanya ya era sekarang ternyata ada. Orang-orang yang melakukan ritual atau kebiasaan atau ritus atau tradisi agama tanpa memperhatikan esensinya, gitu ya. Orang yang melakukan ritus kebiasaan atau tradisi agama tanpa memperhatikan esensinya, lambat laun dia akan merasa kering. Ya, jadi ritualnya itu menjadi kering, dia akan lupa dengan jadi Tuhannya, dia akan lama-lama dia akan melupakan Tuhannya, tapi sibuk di urusan formal ritualnya itu. Jadi ritualnya bukan lagi ibadah, tetapi hanya kebiasaan, rutinitas, ya. Hanya rutinitas belaka, sholat ya rutin, zakat ya rutinitas, haji ya rutinitas, seperti itu kalau di Islam begitu ya, tanpa memperhatikan esensinya apa, ini maksudnya apa, dan seterusnya, sehingga lama-lama menjadi kering dan dia sebetulnya sholat tapi dia lupa dengan Tuhannya, ya intinya itulah. Dia mengingat sholatnya tapi lupa dengan Tuhannya, padahal intinya kan sholat sedang mengingat Tuhan, tapi kalau dia lupa, dia sholat itu sibuk dengan sholatnya sehingga dia lupa kepada Tuhannya, itu kurang lebih seperti itu. Dan biasanya orang-orang yang terjebak dalam agama tanpa spiritual itu mereka-mereka yang kemudian disebut sebagai fundamentalis. Itu orang-orang yang menggunakan agama untuk atas nama kekerasan, gitu ya. Orang-orang yang menggunakan agama sebagai identitas kelompok. Kalau kelompok saya Islam, kamu yang non Muslim kafir, seperti itu. Kamu yang tidak sama dengan kelompok saya halal darahnya, seperti itu. Itu juga termasuk orang-orang yang terjebak dalam agama tanpa spiritualitas, seperti itu. Terus juga agama sebagai alat kontrol masyarakat yang kemudian menindas, gitu kan. Ketika agama misalnya kalau zaman dulu dijadikan sebagai paham satu negara, agama resmi negara, kemudian diform itu tadi ya, diatur sedemikian rupa A, B, C, D, D, E sampai detail-detailnya. Pokoknya sholat itu harus detail begini, bajunya juga harus warna putih, sarungnya harus warna hitam, sajadahnya harus hijau, kopahnya harus yang tinggi lancip 10 meter gitu kan. Yang lama-kelamaan itu menjadi lupakan esensinya, lupakan kulit kulit lupakan kacangnya. Itu yang menjadikan agama, ritual agama lupa akan spiritualitasnya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa gitu ya? Ketuhanan itu tadi ya spiritualitas yang Maha Esa. Esa itu tunggal. Tunggal itu ya tunggal. Jadi kamu pernah dengar istilah anak tunggal? Misalnya kalau mungkin kamu ada yang anak tunggal, jadi bapakmu, ibumu hanya punya kamu satu-satunya sebagai anak. Itu namanya kamu anak tunggal. Kalau kamu anak satu, berarti kamu punya adik, gitu ya. Ada kemungkinan kamu punya adik, gitu kan. Berarti kamu anak pertama atau anak anak satu. Ada kemungkinan kamu punya adik. Tapi kalau kamu anak tunggal, memang betul-betul anak tunggal, apalagi salah satu orang tuamu sudah meninggal, itu jelas anak tunggal itu. Karena sudah tidak mungkin kamu punya adik lagi. Jadi tunggal itu ya satu-satunya itu. Kamu punya
apa ya? Contohnya apa yang tunggal itu ya? Tunggal itu ya satu-satunya, itu tidak ada yang lain, itu namanya tunggal. Biji tunggal. Biji tunggal itu di biologi ya pelajaran itu. Guys, intinya itu ya, kalau tunggal itu hanya itu satu-satunya. Tapi kalau satu, itu masih ada kemungkinan untuk muncul lagi satunya lagi menjadi dua, muncul lagi satunya lagi menjadi tiga, dan seterusnya. Makanya istilahnya kalau satu itu bilangan, artinya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Angka satu itu angka ya, 1, 2, 3. Tapi kalau tunggal itu, ya hanya itu satu-satunya. Tidak ada yang lain. Itu seperti itu ya. Jadi Tuhan itu tunggal, esa. Tunggal, esa. Jadi hanya itu satu-satunya dan tidak ada yang lain. Itu yang dimaksud dengan esa atau tunggal. Seperti itu. Baik dalam Islam, dalam Katolik, dalam Kristen, dalam Hindu, dalam Buddha maupun Konghucu, mereka semua mengakui atau memahami bahwa Tuhan itu yo tunggal, esa, dan hanya Dia satu-satunya. Tidak ada yang lain. Meski kemudian masing-masing agama mengistilahkannya dengan nama yang berbeda-beda. Kalau Islam namanya Allah, kalau Yahudi, kebetulan di Indonesia nggak ada Yahudi ya, tapi Yahudi ini terkenal ya. Kalau Yahudi itu namanya, kalau Islam tadi, Islam itu menamakan Tuhannya sebagai Allah, menamakan Tuhannya Allah. Yahudi itu Yahweh. Kalau Katolik itu Allah ya. Kemudian sebenarnya Roh Kudus, bisa dibilang seperti itu ya. Kalau di Hindu itu Brahman, Konghucu itu Tien, gitu ya. Itu sebenarnya kenapa bisa muncul istilah yang berbeda-beda itu? Jadi Tuhan pada hakikatnya merupakan zat yang gaib, rahasia, ada di luar sana, tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia, tidak bisa dibahasakan dengan bahasa normal manusia, tidak bisa dianalogikan dengan logika analogi pikiran manusia, tidak bisa dicerna dengan panca indera, maksudnya tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa, yaitu karena tidak non materi. Tuhan itu ya aslinya non materi. Jadi itu tadi, karena Tuhan itu sangat rahasia, sangat gaib, tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia, tidak bisa dikenali begitu saja dengan pikiran, tidak bisa dianalisis, tidak bisa tidak bisa dianalisis, tidak bisa diteliti, gitu ya. Sehingga kita mengetahui tentang, kita manusia mengetahui tentang Tuhan itu berdasarkan petunjuk-petunjuk wahyu itu tadi. Wahyu yang dibawakan oleh para nabi, para utusan, itulah. Makanya utusan atau nabi yang diutus untuk nabinya orang Islam kemudian menyebutnya Allah, di Yahudi Yahweh, di apa tadi, di Katolik, di Kristen itu Roh Kudus, kemudian di Hindu itu Brahman, di Buddha apa ya, nggak ada kayaknya kalau di Buddha ya. Kalau di Konghucu Tien gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya bukan Tuhan itu banyak, tapi memang Tuhannya itu tunggal, tapi bahasanya yang banyak, istilahnya yang banyak ya. Misalnya kalau kita manusia, saya namanya Usman alias Kang Napan alias siapa lagi gitu ya. Manusia saja punya nama banyak, padahal orangnya satu, sosoknya satu, orangnya satu, tapi namanya banyak.
Manusia pun begitu. Apalagi Tuhan yang maha suci, maha tak terjangkau, maha gaib, maha besar. Ya. Jadi bukan hal yang mengherankan kalau Tuhan pun punya banyak penyebutan atau punya banyak nama, begitu ya. Dalam Islam tentang ajaran keesaan itu jelas ya. Di sana ada ajaran tauhid, di Quran surat Al-Ikhlas misalnya, kul huwallahu ahad. Kul, katakanlah, huwallahu, dia Allah, ahad, maha esa atau tunggal. Gitu ya. Allahus somad, lam yalid walam yulad. Lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Seperti itu dan seterusnya ya. Tapi intinya ada di ayat 1 tadi. Kul, katakanlah, huwallahu, dia Allah, itu ahad, maha esa atau tunggal. Seperti itu. Itu ajaran ketuhanannya jelas kalau di Islam tauhid itu ya. Kemudian ajaran moralnya untuk berbuat baik, untuk beribadah. Kemudian pembawa ajarannya, nabinya namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kemudian di agama Nasrani juga sama. Agama Nasrani mengakui adanya Tuhan itu tunggal atau esa. Baik itu, saya sebut Nasrani karena ada dua ya, ada Katolik dan Kristen. Di wilayah ajaran ketuhanan, baik Katolik maupun Kristen itu masih sama. Sama persis, tidak berubah di ajaran ketuhanannya. Jadi ajaran ketuhanannya Tuhan yang Maha Esa, tetap Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal itu tadi. Meskipun di sana ada konsep Trimurti atau bukan Trimurti di Hindu besok nanti ya. Tritunggal. Tritunggal itu Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus. Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus. Itu Tritunggal ini hanya sebagai perwujudan saja lah ya, tafsiran saja. Bisa dibilang ini mana ya, ada segitiga. Segitiga ini kan dia punya 3 sisi. Sisi A, sisi B, sisi C. Meskipun dia sisinya 3, tapi dia tetap satu, yaitu segitiga itu satu gitu. Di Tritunggal juga begitu, namanya juga tri itu 3, tunggal itu ya 1. Meskipun ada 3 penyebutan, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus, itu aslinya 1 gitu. Itu hanya penyebutan saja, atau bisa bilang penafsiran atau karakter. Tuhan ketika menjadi Tuhan Bapa, disebut Tuhan Bapa ketika menjadi berkarakter kebapaan. Tuhan Yesus ketika berkarakter Yesus, Tuhan Roh Kudus ketika berkarakter Roh Kudus. Barangkali seperti itu penafsirannya. Oke, lanjut. Dan ajaran moral dalam agama Katolik dan Kristen itu ada cinta kasih. Ada sakramen-sakramen di sana, ada doa dan seterusnya. Kemudian sang pembawa beritanya itu Yesus atau Nabi Isa, kalau di agama Islam ya dikenalnya Nabi Isa atau Yesus Kristus, seperti itu. Kita lanjut. Kemudian agama Hindu juga begitu. Agama Hindu mengakui bahwa Tuhan itu yo tunggal atau esa. Dalam agama Hindu istilahnya menjadi Brahman. Brahman itu realitas mutlak, tak terbatas dan tak bisa digambarkan oleh akal manusia. Kemudian meskipun di sana ada konsep Trimurti, ada Brahma, Wisnu, Siwa, itu juga hanya manifestasi saja gitu ya. Manifestasi. Brahman itu jadi menurut teologinya orang Hindu, Brahman itu istilahnya neti-neti, bukan ini bukan itu. Tuhan Brahman itu ya bukan ini, disebut ini ya bukan, disebut itu ya bukan. Jadi bukan ini bukan itu, bukan ini bukan itu. Jadi disebut begini bukan, disebut begitu ya bukan, disebut begitu ya bukan, disebut begini bukan lagi, disebut begitu bukan lagi, bukan ini bukan itu. Jadi tidak ada istilah yang tepat untuk menggambarkan secara utuh Brahman itu bagaimana, Brahman itu seperti apa.
Tidak ada istilah yang tepat untuk menggambarkan Sang Brahman itu tadi. Jadi istilah Trimurti tadi, Brahman, Brahma, Wisnu, Siwa pun sebetulnya istilah yang kurang tepat juga. Itu hanya untuk konsep Trimurti ini hanya untuk pengantar dalam para pemuka-pemuka agama Hindu untuk mengajarkan kepada anak-anak, kepada umatnya tentang konsep Brahman yang lebih sederhana. Itu pakai istilah Trimurti itu tadi, pakai konsep Trimurti. Sebetulnya hanya untuk menyederhanakan saja. Karena ketika memahami Brahman secara langsung, Brahman yang sesungguhnya secara langsung, itu membutuhkan penalaran yang luar biasa. Tidak semua orang bisa langsung mencapai ke sana seperti itu ya. Jadi perlu adanya penyederhanaan. Dalam Hindu juga ada ajaran moral. Ada puja, ada yoga, ada bakti, ada karma, dan seterusnya. Dan agama Hindu ini agama tertua ya, agama termasuk agama yang sangat tua di India. Tidak dikenal secara jelas siapa yang awal mulanya membawa, nabinya siapa itu nggak jelas. Tidak dikenal secara pasti siapa yang awal mula membawakan kabar atau berita tentang Brahman itu tadi. Karena zaman dahulu tradisi catat mencatat belum setenar sekarang. Oke, kita lanjutkan ke agama Buddha. Seperti apa konsep keagamaan di agama Buddha? Ternyata mereka para penganut agama Buddha tidak mengenal adanya konsep Tuhan secara personal. Jadi lebih tepatnya para biku di agama Buddha, para biku, mereka tidak pernah mengenalkan Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu bagaimana. Akan tetapi ajaran yang mereka kenalkan kepada masyarakat, kepada umatnya, yaitu ajaran Dharma. Ya, ajaran Dharma. Dharma itu bisa diartikan kebenaran sejati, bisa diartikan hukum alam. Jadi prinsip mereka, bila seseorang sudah mengenal Dharma, sudah bisa menjalankan Dharma, mengenal Dharma dengan baik, maka secara otomatis dia akan mengenal Tuhan dengan sendirinya. Kurang lebih seperti itu konsep ketuhanan di agama Buddha. Akan tetapi secara umum bisa disimpulkan bahwa meskipun demikian, ternyata Buddha pun tetap mengakui bahwa Tuhan itu esa atau tunggal, seperti itu. Lanjut. Oh ya, pembawa berita dalam agama atau nabi dalam agama Buddha itu yang disebut Siddhartha Gautama. Mereka yang dikenal sebagai orang yang mengajarkan Buddha, ajaran Buddha kepada masyarakat yang pertama kali adalah Siddhartha Gautama, sang Buddha itu. Dia yang dikenal sebagai sang Buddha. Lanjut, sekarang agama Konghucu, agama dari Tiongkok. Ajaran ketuhanan di agama Konghucu, Konghucu ini agama Tiongkok ya. Di Tiongkok itu di sana istilahnya Tien, untuk mengenal Tuhan itu Tien. Tien itu ya Tuhan. Bahasa Tiongkoknya begitu, Tien. Konghucu ini juga dikenal sebagai Konfusianisme. Kongfuse ya. Ajaran Konfusianisme. Ajaran moral Tian tadi ya sebenarnya. Tian itu juga itu tadi Tuhan yang Maha Esa, tetap tunggal. Jadi secara umum bisa disimpulkan, meskipun tidak ada penjelasan eksplisit di sana, tapi disimpulkan Tian itu ya tunggal. Tidak mungkin Tian itu tidak tunggal, itu nggak mungkin ya, seperti itu. Karena yang banyak itu yo manusia, materi dan seterusnya, tapi yang karena Tian itu sesuatu yang asasi, sesuatu yang azali, sesuatu yang menjadi sumber segala sumber, itu ya pasti saat tunggal itu tadi. Kemudian ajaran moralnya dikenal dengan istilah Renseng atau etika moral
etika atau moralitas manusia, seperti tujuan hidup manusia, hubungan manusia dengan manusia yang lain, siklus kehidupan, terus pentingnya pendidikan, seperti itu. Terus pembawa berita dalam agama Konghucu itu dikenal dengan nabi, istilahnya namanya Nabi Kongzi atau Konfusius itu tadi. Kemudian ada Mencius, ada Sunzi, kurang lebih begitu. Jadi jelas-jelas ya, agama-agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah kita Indonesia itu ada 6. Satu, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Semua 6 agama ini mengakui bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal. Meskipun kemudian masing-masing ke-6 agama ini memiliki penamaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan. Itu karena tafsirannya yang berbeda-beda. Tapi tetap bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal, Tuhan itu azali, Tuhan itu tak mudah dipahami dengan akal manusia. Oke, intinya seperti itu. Jadi agama-agama yang ada di Indonesia ini sudah sesuai dengan prinsip sila pertama dari Pancasila, atau kita balik bahasanya, Pancasila, sila yang pertama atau sila yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, ini sudah secara prinsip mengayomi adanya agama-agama yang ada di Indonesia ini. Jadi tidak bertentangan sama sekali, baik dengan Islam, dengan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi semua diayomi dengan baik oleh Pancasila. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Nanti bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan, jangan perlu sungkan, jangan perlu ragu-ragu. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.